Ketika pertama kali Dara muncul dengan musik tradisi yang diobrak-abrik sedemikian rupa untuk supaya bisa diterima masyarakat itu, kalangan protes seniman-seniman atau kalangan protes masyarakat itu dari 2010 sampai 2016 itu maraton. Kamera 3, 2, 1. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again bersama Ajo di sini. Ya, hari ini Ajo akan collab bersama Pak Ribut, yaitu ownernya Badara yang berada di Kota Pariaman yang lagi viral sekarang ini. Oke Pak Ribut, coba perkenalkan itu apa itu Badara itu dan anggotanya berapa orang banyaknya gitu. Boleh diperkenalkan? Ini namanya Badara. Badara itu adalah sebuah komunitas yang ada di Kota Pariaman, muncul dari tahun 2010 dan alhamdulillah sekarang udah 1 dekade. Plusnya tuh 1 dekade. Itu banyak personel, kebetulan kami ada di generasi sebalik, kami lah sebalik generasi 1 sampai generasi sebalik. Nah, itu salah satu contoh-contoh wajah-wajah dari generasi sebalik. Andre. Nah. Ganteng-ganteng sudah ya Pak? Ganteng lah, nyakulah ganteng bisa masuk Badara. Iya. Jadi untuk kriteria masuk Badara aku harus ganteng. Ganteng tuh Tama. Kalau yang cewek cantik. Ada cewek loh? Cewek ada lah untuk menari. Itu disembunyikan aku naksir aja. Ya asik. Boleh lah. Kok generasi sebalik yang macik Badara kini. Agilah semangat sedikit loh. Kami dari, coba. Kami dari Badara. Wah, itu bimbingan dari Pak. Nah, itu juga kerajongnya cabut lah. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan Badara sudah mampir di studionya Ibnul Hakim yaitu H21. Oke Pak, coba ceritakanlah gimana storynya Badara ini bermulai gitu. Badara itu kalau untuk cerita sejarah kalau panjang mah sampai video, mungkin sampai besok pagi bisa mah. Tapi ambil secara singkat saja Badara itu mulai dari tahun 2010. Itu pertama kali itu di bawah kolong. Kalau tahunnya di bawah kolong. Kolong jembatan. Indah, kolong rumah orang. Itu tepatnya di rumah Tabui Pasar. Di rumah Tabui Sembarang di samping kantor wali kota. Itu kan ada rumah kayu mah. Ya. Rumah Tabui di bawah kolong itulah kami pertama kali mulai. Namanya itu pertama kali adalah sekolah seni anak bawah kolong Badara. Jadi Badara itu dimulai dari bawah kolong itulah mimpi itu pertama kali dibuat sampai akhirnya berjalan sampai seperti saat ini. Oh, jadi Badara itu pendirinya Pak Ribut sendiri gitu? Iya. Atau masih ada orang yang lain yang pendirinya gitu? Prinsipnya karena sebelum bentuk Badara itu otomatis soal melakukan penelitian lah. Ya. Karena di Pariaman tuh karakternya kalau untuk join tuh susah. Nah, itu makanya mulai dari sendiri. Karena kalau di Pariaman tuh tipenya join kalau ketika lah menghasilkan piti mah utak lah kancang kapiti sih kalau lah dolar dengan yang tuh payah tuh mah. Nah, jadi itu makanya mulai dari seorang. Alo kok Badara itu mambi anak-anak orang yang tidak pandai apa-apa. Karena di Pariaman tipenya ketika majak orang yang ngalah bisa, tapi kok lah nanti ajarnya. Nah, itu makanya wak manja orang-orang yang dari nol yang tidak tahu apa-apa. Yang dari tidak tahu apa-apa diajan, sedangkan lain dari tidak tahu tuh sampai tahu mah kadang kurang ajar mah. Curhat lo setia. Sampah. Jadi enak konten sampah. Indah. Jadi model tuh. Jadi dari nol diajar, dari yang tidak tahu musik sama sekali diajarkan musik, yang tidak tahu tentang bahasa caranya berkawan, sosial, tata krama, etika, disiplin. Jadi tidak Badara itu tuh kesenian tuh hanya sebuah kibus. Ibaratnya kesenian itu hanya sebuah narkobanya untuk membuat orang itu untuk merubah karakter pribadinya. Nyo tahu dengan attitude, nyo tahu dengan sopan santun, nyo tahu langsung menghargai yang lebih tua, tubaan. Nah, jadi kebanyakan tuh kegiatan di Badara itu kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan kekeluargaan. Wow, Pak. Tepuk tangan coba. Oke Pak, tadi kan Pak yuk panjang banget cerita Pak. Habis lagi deh. Ada Pak, Badara kan lagu internasional kok Pak. Alhamdulillah. Jadi apa masih bisa enggak untuk anak-anak yang pengangguran atau yang masih keluar itu bergabung di Badara? Kalau untuk Badara sampai kini masih buka generasi. Itu insya Allah Januari buka generasi yang kedua balik. Kebetulan tadi itu generasi sebalik di Januari besok buka generasi 2 balik. Itu syarat untuk masuk itu yang pertama kali itu tidak perlu harus pandai bermain musik.
Itu yang pertama. Yang penting niat nak. Yang penting niat, kari hati. Dah. Kalau untuk kategori umur itu dari umur 8 sampai 13 tahun. Karena di darat itu aku menentukan umur, karena di darat itu sistem kontraknya itu cuma sampai kelas 3 SMA. Jadi kelas 3 SMA cabut udah bisa mandiri, cari kehidupan yang lain. Jadi 8 sampai 13 tahun. Jadi Pak, dipotong step Pak. Tadi Pak kan mengecekan generasi. Yang tadi kan generasi Sabaleh kan. Dan Januari besok generasi kedua leh. Insyaallah akan masuk. Iya. Jadi generasi sebelum-sebelumnya kok apa Pak? Yang dari 1 sampai 10 tadi. Kalau generasi 1 sampai 10 itu kebetulan untuk generasi 1 sampai 6 itu rata-rata lah kuliah sadalanya. Lah kuliah, ada bahkan yang ngalah tamek kuliah. Di darat itu memang peraturan ketika kelas 3 SMA itu cabut. Jadi darat itu ada sampai level junior, senior, hex senior sama alumni. Jadi tahap masuk pertama itu di kelas junior, setelah itu naik kasta ke senior, ke hex senior itu pasukan inti, setelah hex senior menjadi alumni. Alumni itu tuh tidak perlu hadir lagi atau bekerja lagi untuk darat-darat. Jadi ketika kelas 3 SMA carilah pekerjaan yang lain. Yang untuk yang tinggal kini itu generasi 7 sampai generasi Sabaleh. Generasi 7 kini lo tahun terakhirnya jadi alumni lo. Jadi tinggal generasi 8 sampai Sabaleh. Jadi Pak, yang alumni tadi itu masih aktif enggak? Masih acuh enggak ke base camp gitu? Itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi nya ada 50-50 mah, ada yang setengah masih aktif, ada yang setengah yang tidak mau tahu sama sekali. Jadi sistemnya di darat itu ketika jadi alumni, jadi musuh jadi sahabat boleh. Jadi dia kebebasan dah. Jadi ketika nyo tamak nyo berjuang lo lihat, atau misalnya ketika tamak nyo membentuk sesuatu lo mau darat nyo mengalahkan darat boleh. Jadi di sini lo. Jadi ketika nyo bisa mengalahkan darat nantinya ternyata nyo berkembang dah. Hebat ya. Hebatnya dah. Semenjak di darat kok bisa berkembang ya gitu. Itu. Jadi ketika alumni itu bisa mengalahkan darat atau alumni itu bisa lebih hebat daripada darat, berarti darat berhasil. Iya, berhasil mendidik seorang orang yang mulai dari nol bisa mengalahkan darat. Itu. Hebat. Oke Pak, jadi base camp darat kok di mana Pak? Kalau untuk base camp itu kami selalu berpindah-pindah, nomaden lah bahasa ilmiahnya nomaden. Jadi darat itu dari dulu pertama kali muncul di Pariaman tuh. Ya namanya darat otomatis itu memakan nak. Jadi tidak semua masyarakat tuh bisa menerima. Jadi dari tahun 2010 tuh bahkan sampai sekarang kita tuh selalu berpindah-pindah. Pertama kali itu kita dari sekolah ke sekolah pindah-pindah sampai latihan di Gorawang, akhirnya di Bawah Kolong, bentuk sekolah seni anak Bawah Kolong, diusir lagi pindah ke Karanau, diusir lagi pindah ke Jati, diusir lagi pindah ke Kampung Baru. Gini kok jangan pindah-pindah aja lah. Alah kan usia lo lah pindahlah ke Kampung Baru lo lihat. Masih tetap ke Kampung Baru tapi dengan tempat yang berbeda. Gitu. Jadi itulah risikonya kalau misalnya berkegiatan yang berhubungan dengan bunyi-bunyian yang lumayan keras. Jadi Pak, coach yang lagi viral benar Pak. Pak mungkin tahu mana yang lagi viral Pak. Mendunia kalau tidak salah anak sempat di post di apa? Di berbagai akun nasional. Iya, akun nasional. Enggak nasional ya Pak, internasional. Sampai ke Singapura, Malaysia, Thailand. Internasional tuh Pak. Lumayan lah, walaupun dah. Jadi Pak, coba Pak cerita kok terpikir deh Pak main instrumen Bali dengan musik yang tadi itu. Musik apa? SpongeBob ya? Iya. Kebetulan di darat itu kan ibaratnya kalau misalnya melakukan sesuatu, kalau itu kayak itu pasti orang akan bosan. Ya, jadi di prinsip di darat itu setiap hari atau setiap detik itu ada perkembangan. Jadi untuk di tahun 2009 balik sampai kini itu kami memang banyak aransemen karya-karya atau lagu-lagu atau hal-hal yang ala tren di zaman dulunya di aransemen balik seperti kayak lagu-lagu Naruto, lagu SpongeBob, lagu Ergenius dan sebagainya. Kebetulan di lagu SpongeBob itu viral dan alhamdulillah itulah di repost di berbagai akun-akun kadang ada di Indonesia dan bahkan di akun-akun yang ada di internasional. Bahkan banyak orang yang mengcopy-copyright untuk masuk di YouTube-nya masing-masing, tapi tidak sengaja salah doh, karena itu orang-orang tuh begitu membantu lo untuk perkembangan darat ke depannya. Jadi dengan keviralan itu menimbulkan efek yang luar biasa lah. Jadi ibaratnya model kayak dari project bertambah banyak, tuh model kayak keuangan yang dulu dibayar ratusan ribu, sekarang ini anak-anak sekali main bisa dibayar jutaan, bahkan puluhan juta satu kali perform dah. Jadi efek media sosial tuh sangat berpengaruh penting. Ya kalau yang untuk SpongeBob tuh
ya sampai kini lah sangat berpengaruh lah, dan bahkan kami untuk membuat karya-karya selanjutnya untuk menjadi viral atau untuk tren itu gampang lah itu. Jadi orang lah tahu oh bahwa Darak mempunyai karya-karya yang model tapi kami tidak meninggalkan karya-karya tradisi sebelumnya. Yang karya tradisi tetap kita mix ke arah modern, kita mix ke arah yang bisa diterima oleh masyarakat milenial sekarang. Nah, bentar Pak, dipotong dulu Pak. Tadi Pak mengecek dengan musik alat musik tradisional tadi. Apa ada enggak bagi orang-orang yang adat gitu, para Minang pokoknya yang mengomen dengan Pak main instrumen alat musik yang tadi gitu. Kalau itu pertanyaan yang sangat luar biasa, dan pertanyaanku menjawab pertanyaan di 2010 dulu ta. Jadi ketika pertama kali Darak muncul dengan musik tradisi yang diobrak-abrik sedemikian rupa untuk supaya bisa diterima masyarakat itu, kalangan protes seniman-seniman atau kalangan protes masyarakat itu dari 2010 sampai 2016 itu merasuan bahwa si ribut menghancurkan seni tradisi, si ribut mengobrak-abrik seni tradisi, si ribut membuat seni tradisi menjadi hal-hal yang model-model yang orang bisa melupakan nantinya tradisi selanjutnya. Sebenarnya kalau dipikir secara positif, kalau misalnya hanya mempertahankan musik tradisi itu aja, musik tradisi akan mati. Iya, akan stuck di situ. Akan stuck sampai di sinan, karena orang akan bosan akan mendengar tambuh itu kayak itu dum dari dum. Jadi anak-anak itu akan malas. Jujur waktu 2010 pertama kali muncul, ketika ditanya anak-anak kete atau anak-anak kecil yang ada di Kota Pariaman ini, oh ini anak main tambuh. Enggak lupa wala pensiun wala mau main tambuh itu kayak itu ini. Jadi ketika mendengar perkataan dari anak-anak yang model itulah punya inovasi untuk bahas sih cara mengembangkan tambuh kok, nya tetap bermain tambuh tapi tetap bisa mencintai tambuh itu sendiri. Ah, itu makanya mix dengan hal-hal yang bisa diterima di masyarakat gini. Karena harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau ketika kita mempertahankan tradisi mati. Iya benar. Tapi ketika kita melakukan perkembangan zaman, orang akan menerima dan musik tradisi itu akan hidup dengan sendirinya. Di Darak itu bukan berarti melupakan musik tradisi, tidak. Jadi ketika nyala didoktrin untuk mencintai musik tradisi yang telah dikembangkan tadi, setelah nyala pintar dalam segi yang tadi itu, dibuatnya balik lihat untuk memainkan musik tradisi itu sendiri. Jadi anak-anak itu mulai dari tradisi modern, itu diajaran kembali ke dasar lihat. Jadinya tidak melupakan dasar, tetap ingin jo batang, ingin jo ureknya. Hebat Pak Ribut ini ya. Sampai terpikir begitunya untuk mencintai adat Minang dan padahal apa Ribut ini Minang Jawa ya? Oh, campuran. Jamin ya? Jawa Minang. Jawa Minang ya. Kita lihat itu. Minang Jawa. Minang Jawa, Minja tuh. Minja, Jamin ya. Minja tinja. Jamin, Jawa tinja Minang. kok ciri mana? Oke Pak, tadi Pak masalah yang tadi SpongeBob yang di remake ya. Sekarang apa kontribusi yang baru Pak remake musiknya gitu? Kalau untuk musik aransemen masih jalan. Untuk sekarang lagi nggarap karya-karyanya WR Genius. Karena karya-karya WR Genius yang lagi viral-viral di zaman sekarang Jadi ibaratnya harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Kalau untuk yang terbaru insya Allah dalam beberapa hari terdekat kita akan launching filmnya Darak akan punya film sendiri. Yang dimana ini film ketiganya kita. Film pertama itu adalah film dokumenter Darak. Sudah itu film histori sejarah Darak. Dan sekarang film actingnya Darak itu durasi 40 menit. Itu akan diluncing di beberapa kampus yang ada di Sumatera Barat. Dan insya Allah di Pariaman juga akan launching. Dan yang terbarunya lagi kita juga akan launching album. Alhamdulillah Darak udah punya album, ada 10 lagu. Ada single 1 sampai single 10. Dan hal alhamdulillahnya juga di single pertama kita itu diminati oleh produsernya ST12. Wow. Yang insya Allah nanti kalau misalnya rezeki kita akan rekaman ke Jakarta, itu akan gabung di Trinity. Kita akan satu manajemen sama ST12, Ungu, Afgan dan sebagainya. Kalau nyoy rezeki ya beraja kayu dari gini. Lepeh lah. Iyalah beraja kayu lah dari gini nak. Yo harus lah. Amin ya Allah. Pak kok besok kalau kayu jangan sombong kok. Indah paling tak terkenal sih. Jadi doa-doa lah kalau ya jadi tembus sama Trinity, mungkin Jeffrey akan jadi artis ibu kota nantinya. Itu karena dia vokalisnya. Ya, vokalis. Oh jadi Pak, jadi Darak Berdarah ini punya akun YouTube ya Pak ya? Alhamdulillah. Coba Pak bisa disampaikan Pak apa akun YouTube-nya Darak untuk Berdarah? para subscribernya Ajo, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Darak Berdarah. Itu nama channelnya Darak Berdarah.
Kalau untuk Instagram @darak_badarak dan @darak_badarak_official. Kalau yang terbaru yang lagi hit 3 hari ini Opa Ribut. Nah, enggak tanya-tanya beli ya. Dah boleh masuk hati dah lah. Yang bertanya dekom Tanya-tanya.com. Ya, itu slogannya ya. Tanya-tanya.com itu bebas pertanyaan. Nah, jadi kalau kita bikin di Darak Badarak itu akan bisa menjadikan kontroversi. Itu makanya kita bikin akun baru namanya itu Opa Ribut. Itu baru kita bentuk sekitar ini hari keempat dan alhamdulillah tuh followernya udah mencapai 900 sekian. 9.000 sekian mau 10.000. Ya, kalau ribut buat ya cepat aja naiknya. Mudah-mudahan channel Yogi Ajoko cepet lu naik ya. Amin ya Allah. Amin. Nah, jadi itulah untuk kesibukan kini. Jadi kalau untuk tanya-tanya.com, Ajo Yogi bisa tanya juga. Lepas nak tanya mah. Apa tuh pertanyaannya? Lah kan cebok Pak. Pertanyaan di sana bebas deh. Nggak boleh masukkan hati dong. Cari boleh stek. Pak cok carinya. Mado Pak, orangnya Pak baik hati dan dermawan mah. Banyak tipe nih tuh. Alhamdulillah. Jut. Jadi Pak, rencana kedepannya Darak Badarak ini gimana Pak? Untuk kabarnya akan go internasional ya? Insya Allah. Ke mana aja yang pernah disinggahi gitu? Kalau yang terdahulu itu kita udah beberapa negara yang kita kunjungi, salah satunya Malaysia, Singapura, ada Thailand, ada Singapura, Vietnam, sama Kamboja. Kalau untuk yang selanjutnya itu lagi nego kita untuk perform di India. Wow. Tak pasal buat rendang tuh masalahnya di India makanannya kumuh-kumuh. Itu sedang nego. Yang untuk kedepannya kita ada roadshow di 27 kota, 27 kota kabupaten. Itu disponsori penuh sama Kota Pariaman. Dan kita juga ada beberapa roadshow di luar daerah. Itu udah di-calling sama Jakarta, Batam, sama Malaysia juga, sama Singapura juga. Jadi itu doa-doakan lah. Boleh cepet kayu beli Fortuner, amin. Wow, hebat Badarak ini sana. Darak Badarak maksudnya. Inilah seorang Pak Ribut. Nama aslinya siapa Pak? Ribut Anton Sujarwo. Ribut Anton Sujarwo. Bisa jadi dipanggil Jamin. Jawa Minang. Bisa dipanggil Ribut. Kalau yang cewek-cewek bisa panggil Kak Z. Opa bisa juga, Opa Ribut. Rambut sama. Ikan yang normal mah. Oke, untuk kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat, semuanya yang ingin lebih banyak tamu-tamu yang lain akan datang sini, mudah-mudahan bisa datang Pras Teguh, bisa datang Ajo Buset dan sebagainya. Jangan lupa subscribe channelnya Ajo Yogi, like, share sebanyak-banyaknya. Kalau bukan kita yang mempromosikan orang Pariaman sendiri, siapa lagi? Nah itu pesan intinya. Pak. Sok berwibawa lo kayak kan. Padahal kau cegah-cegah aja gue. Oke, terima kasih untuk Darak Badarak yang sudah mampir ke studionya Inul Hakim H21 yang berada di Pariaman. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan dari Darak Badarak sudah mau meluangkan waktunya untuk bikin konten ini dan terutama untuk buat Pak Ribut yang super sibuk sekarang ini. Super sibuk. Betul, sebelum ditutup, aku yang punya studio yang kabar ale, yang manga hubungi. Terlampau sih kau. Yang kabar ale, hubungi H21. Yang punya studio kok. Studio profesional ke alamatnya di Jati. Pariaman saja Pak. Mudah-mudahan capek kayo lo. Amin. Bodoh di luar rezeki. Alah tuh kan ada promosian mah. Salam dulu. Iya. Berapa iya kan? Oke, terima kasih. See you again.